Pabrik rokok Sampurna menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada 2 karyawan pabrik meninggal dunia dan puluhan lainnya dinyatakan positif COVID-19. Gubernur Jawa Timur menilai ada informasi yang tidak lengkap dan kurangnya respon dalam menangani klaster baru ini. Meski demikian, pemerintah kota Surabaya membantah karena dianggap lambat menangani pasien COVID-19 klaster Sampurna. Kasus positif corona klaster Sampurna terus bertambah. Setelah ada penambahan 29 orang, maka total karyawan Sampurna yang positif COVID-19 mencapai 65 orang. Hingga saat ini masih 25 pasien yang dirujuk ke rumah sakit, sementara sisanya menjalani observasi di salah satu hotel di Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Kita akan langsung aja pemirsa untuk berbincang dengan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bu Gubernur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu Gubernur. Ini kan mungkin kita sedikit mengupdate mengenai bagaimana nasib dari karyawan yang sudah positif COVID-19. Kemarin sempat ada yang sudah diisolasi di hotel, namun justru ada yang dikeluarkan begitu ya, Vi ya. Kemudian saat ini bagaimana kondisi mereka? Jadi sebetulnya kita ikut berkoordinasi ya. Mereka memang awalnya setelah tahu ada yang positif, kemudian pihak hotel keberatan, tapi kita menyampaikan bahwa ini sudah tengah malam, besok pagi kita akan cari rujukan rumah sakit, karena waktu itu saya sedang bersama beberapa direktur rumah sakit, jadi kita sudah bisa memilah, oh ini nanti dibawa ke rumah sakit ini sekian gitu, kita sudah ketemu solusinya. Akhirnya 2 hari lalu pagi baru kemudian mereka dirujuk di 2 rumah sakit. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa keterlambatan ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan proses evaluasi bersama. Jadi kita cari solusinya, karena misalnya informasi dari tim manajemen perusahaan ini waktu itu disampaikan, kami sebenarnya sedang bersama Pak Pangdam, bersama Pak Kapolda juga, waktu sore itu kemudian disampaikan bahwa sebetulnya sudah di swab tanggal 14, ada yang di swab tanggal 17, tapi ternyata itu sampai hari ini belum keluar hasilnya. Nah, swab yang keluar hasilnya 46 orang, kemudian keluar 34, itu adalah swab dari Sutomo. Itu swab baru sebetulnya, swab yang kami lakukan di tanggal 30. Kemudian swab lagi yang kami lakukan di tanggal 1 itu untuk 42 orang, sebenarnya yang positif 29, tapi yang diumumkan oleh pusat baru 27. Nah, ini swab baru sebetulnya. Swab yang lama itu sampai sekarang belum ada hasilnya. Ini yang saya menyampaikan bahwa sebetulnya proses-proses seperti ini yang akhirnya tracingnya menjadi terlambat gitu. Kapan kita terlambat melakukan tracing? Yang bersangkutan sendiri kan sebetulnya pada posisi yang seperti OTG, seperti orang tanpa gejala. Mereka kelihatannya sehat-sehat semua. Iya. Jadi kalau mereka kelihatan sehat, tapi mereka carrier, itu kan lebih berbahaya sebetulnya. Karena tidak ada tanda-tanda katakan batuk, tidak ada tanda-tanda demam, apalagi sesak nafas, tapi mereka sebetulnya positif. Inilah pentingnya kecepatan tracing. Sudah lakukan itu, dan kemudian alhamdulillah per tadi malam insya Allah sudah terkoordinasi, mudah-mudahan hari ini paling telat besok itu mereka sudah bisa dilayani, dirawat di 1 rumah sakit. Nah, menjadi penting kenapa saya menyampaikan dirawat di 1 rumah sakit, karena jumlah mereka cukup besar, sehingga pihak perusahaan kalau akan melakukan monitoring itu bisa lebih fokus di 1 titik. Nah, kemudian bagaimana ekstensifikasi dari mereka yang memang hari ini harus ada swab ulang bagi mereka yang terindikasi, oh ini jejaknya kan kalau di tracing, ini kemarin ini ketemu siapa, paling tidak 14 hari terakhir mereka ada di mana dan seterusnya. Nah, ini memang harus di swab juga supaya ada kepastian bagaimana proses tindakan berikutnya harus diberikan kepada para karyawan ini. Hari ini juga tim tracing akan turun
ke penduduk. Jadi memang kita bersinergi saja dengan Dinas Kota Surabaya. Misalnya mereka kan ada di beberapa tempat pemondokan. Di pemondokan itu saya rasa tempat di mana mereka pernah mondok 14 hari yang lalu, sama-sama masyarakatnya juga membutuhkan kepastian posisi dari kesehatan mereka. Jadi rapid test juga menjadi bagian penting untuk tempat di sekitar pemondokan karyawan-karyawan itu. Ya. Bu Gubernur, ini kan sebetulnya kan menjadi apa ya? Saya yang warga Jakarta aja melihat potret padatnya arus lalu lintas tiap pagi, Bu. Dan kita pekan lalu kan melihat tuh, Bu, ya, di salah satu titik yang biasa dijadikan lokasi perlintasan. Rata-rata memang mereka kebanyakan ya bekerja di pabrik dan lain sebagainya. Apakah memang penjelasan dari pihak pabrik ya Sampurna ini gitu, mereka apa nih, Bu? Tidak menerapkan shifting, tidak mengurangi jam kerja atau apa, Bu? Jadi ini kan ada dua sebetulnya ya perusahaan mereka ini, satu di Kalirungkut, satu di Sier. Pada saat itu sebetulnya kami sedang melakukan pertemuan fokus untuk Sier, Surabaya Industrial Estate Rungkut. Karena ini yang rata-rata karyawannya lewat Bundaran Waru yang waktu itu sempat macet karena checkpoint yang kita mulai dari PSBB 28 April. Tapi kan terus besoknya kita urai menjadi 8 checkpoint, 4 untuk roda 2, 4 untuk roda 4, dan alhamdulillah sudah lancar. Tapi kan yang kita ingin lakukan adalah misalnya satu, manajemen PT Sier, bisakah shiftingnya ditambah? Mereka sepakat, oke, shiftingnya menjadi 4 shift. Oke. Kemudian berikutnya ada yang menyampaikan, sudah Bu, kalau begitu kita ambil 30% kerja sehari di rumah, 70% di kantor. Ada lagi yang kemudian menyampaikan, kami juga punya Bu perusahaan di Sidoarjo dan Malang, saya akan minta mereka tidak usah masuk ke Waru, tidak usah melewati Bundaran Waru, sehingga mereka tidak perlu ke Rungkut tapi ke perusahaan kami di daerah Sidoarjo. Nah, varian-varian dari perusahaan waktu itu kan ada Apindo juga, ada Sier, dan ada perusahaan yang berbasis di Rungkut. Kita sebenarnya sedang mendiskusikan mencari solusi supaya terurai kemacetan di Bundaran Waru yang memang tiap hari sudah macet. Apalagi kemudian ada checkpoint, ditanya apa-apa dan seterusnya. Nah, hari pertama itulah yang menjadikan kita ketemu dengan kasus ini gitu. Karena waktu itu kita dapat informasi dari yang Kalirungkut, bukan yang Sier sebetulnya. Sehingga yang Kalirungkut ini sebetulnya sudah ditutup total menurut informasi mereka tanggal 27. 21-nya sudah mulai ditutup. Tapi tutup totalnya dari tanggal 27. Ini Kalirungkut. Sehingga yang kita ingin lakukan tracing di penduduk sekitar ini adalah yang Kalirungkut, mereka yang mondok di sekitar wilayah Kalirungkut. Ini yang kita mesti sinergi dengan Dinas Kota Surabaya juga, supaya sama-sama kita bisa memberikan layanan terbaik untuk masyarakat sekitar. Baik. Ya. Bu Gubernur, kita tahan dulu, nanti kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Mungkin bisa dijelaskan apa langkah antisipasi pemantauan untuk pabrik-pabrik yang juga masih beroperasi sehingga tidak ada lagi kejadian yang dianggap telat penanganan begitu ya. Kita akan bahas lagi sesaat lagi, tetap bersama kami pemirsa.